Novian Sinaga, saya dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Dalam video ini saya akan menjawab sebagai pengganti ujian akhir semester pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Di mana soal yang pertama itu mencari masalah dan juga bagaimana pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Di mana di sini saya mengambil dari daerah Medan Belawan dan juga masalah yang saya ambil itu mengenai sampah plastik. Kecamatan Medan Belawan berada di Medan, Sumatera Utara dengan total luas wilayah sekitar 300,74 hektar. Secara umum, Medan Belawan berada pada ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar merupakan daerah daratan karena hanya sebagian kecil yang hanya bergelombang, yaitu di daerah tambak perikanan dan lahan hutan mangrove rawa-rawa. Sebagai salah satu wilayah pesisir, wilayah pesisir Belawan juga harus perlu dan juga diperhatikan kelestariannya, karena juga terdapat banyak sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Dari laporan Medan Sumut, sebanyak 20 ton sampah berbagai jenis berhasil dikumpulkan nelayan dan juga warga di sekitar pantai Laut Belawan. Sampah yang umumnya berbahan plastik ini dikumpulkan dengan menggunakan ratus unit sampan oleh sekitar 1.400 orang nelayan dan warga yang bermukim di sekitar Kecamatan Medan Belawan. Banyaknya sampah yang terkumpul sebagai salah satu indikator Laut Belawan saat ini seperti bak besar tempat penampungan limbah atau sampah dari masyarakat yang hanyut dari melalui sungai. Hal ini jika tidak segera atau serius ditangani oleh semua pihak, dikhawatirkan akan mengganggu fungsi laut sebagai tempat berkembang biak ikan, terutama pada daerah pantai atau pinggir Laut Belawan. Seperti terlihat di dalam gambar ini, terdapat banyak sekali tumpukan sampah plastik yang berada di pinggiran wilayah pesisir Laut Belawan. Jika tidak ditangani dengan serius, maka ini akan mengganggu fungsi dan juga ekosistem yang berada di sekitar wilayah pesisir, seperti mangrove akan terganggu pertumbuhannya oleh sampah plastik ini jika tidak segera ditangani. Rusaknya wilayah pesisir dan laut merupakan ancaman serius bagi ekosistem di sekitarnya, bahkan cenderung merugikan bagi manusia. Setiap hari limbah masuk ke wilayah pesisir dan laut bahkan mengandung bahan pencemar berupa logam berat seperti merkuri, sehingga mengalami penggendapan, ditambah lagi tumpahan minyak di perairan. Tak hanya limbah terbawa ke alam laut, tetapi juga sampah yang dibuang dengan gampangnya ke sekitar wilayah pesisir dan laut jelas merupakan beberapa tindakan yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan sehingga memberi ancaman serius bagi lingkungan. Sampah yang dibuang juga beraneka macam, dari ragam plastik, baik itu plastik, kertas, kaleng, botol, sampah organik dan lain sebagainya. Seperti terlihat pada gambar ini, banyak sekali macam jenis sampah plastik yang terdapat di pinggiran wilayah pesisir. Tidak hanya berpengaruh dan juga merusak lingkungan dan juga ekosistem laut, sampah plastik juga sangat berpengaruh dan juga dapat menyebabkan kematian kepada ikan penyu dan juga paus, di mana penyu ini memakan ubur-ubur. Jika sampah plastik berada di bawah laut, maka sampah plastik ini terlihat mirip seperti ubur-ubur, di mana penyu tidak dapat membedakan yang mana ubur-ubur dan juga sampah plastik, sehingga jika penyu menemukan sampah plastik, dia akan mengira itu makanannya atau itu ubur-ubur, sehingga dia memakannya. Dan jika penyu memakan sampah plastik itu, maka akan berakibat fatal, di mana penyu akan mati karena makan sampah plastik. Tidak hanya berakibat fatal terhadap penyu, sampah plastik juga berakibat fatal terhadap ikan paus, di mana dalam video ini ikan paus terdampar dan mati akibat menelan sampah plastik sebanyak 40 kg. Akibat banyaknya memakan sampah plastik, ikan paus tidak dapat mengkonsumsi sampah plastik tersebut dan berakibat kematian terhadap ikan paus.
pesisir dan kelautan dalam pemanfaatannya memerlukan rumusan perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan kelautan yang dipengaruhi oleh faktor yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebersihan wilayah pesisir itu juga merupakan hal yang penting tak hanya bagi makhluk hidup yang hidup di sekitarnya atau ekosistem laut, tetapi juga manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Bukankah manusia itu mengandalkan hasil laut sebagai bahan makanan? Dan juga bukankah juga manusia menginginkan adanya keindahan yang dapat dilihat dengan mata, baik itu dari terumbu karang, biota laut yang di dalamnya? Dan juga apakah manusia tidak menginginkan sumber daya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya? Oleh karena itu, maka diperlukan adanya pengelolaan wilayah pesisir terpadu dari dampak sampah plastik ini. Upaya penanggulangan atau pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir dan laut belawan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Untuk itulah diperlukan adanya peran pemerintah di sini. Pengolahan sampah plastik dapat diarahkan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah di sekitar wilayah pesisir, memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat atas dampak yang akibat terjadi dari tindakan yang merusak pesisir dan laut, dan juga memberikan bantuan dana yang dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Mendukung dan mendanai gerakan penanganan sampah mendanai gerakan pengangkatan sampah plastik dari sekitar wilayah pesisir, dan juga melakukan program penanaman mangrove di sekitar wilayah pesisir dan lain sebagainya. Dengan melakukan pengelolaan sampah plastik yang terpadu, maka sampah plastik yang jumlahnya 16% dari total sampah dapat diolah kembali dan dimanfaatkan sebagai energi listrik, pupuk, dan bahan baku scrap industri recycling plastik. Saat ini, industri daur ulang plastik hanya jalan 80% kapasitasnya, padahal sampah plastik masih banyak disebabkan karena sampah kita belum terpilah. Biaya sortir atau pilah berkisar 50% dari cost recycle. Plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan dan dianggap menjadi masalah ketika sudah menjadi sampah. Maka yang perlu dibenahi adalah pengelolaan sampahnya. Nomor 2 itu dimensi apa yang harus ada atau diperlukan dalam pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, dan juga apa itu wilayah pesisir secara terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatan itu. Pada yang kedua itu dimensi apa yang harus dilakukan atau digunakan dalam pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, di mana itu ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi ekologis, mengelola segala kegiatan pembangunan yang terdapat pada suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsional yang ada. Misalnya, pada wilayah pesisir yang digunakan sebagai area pembuangan limbah harus mendapatkan jaminan bahwa total pembuangan limbah tidak melebihi batas asimilasi yang ada. Yang kedua, dimensi sosial ekonomi, pola dan laju pembangunan harus dikelola sedemikian rupa sehingga total demand terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplai yang ada. Dan yang ketiga itu dimensi sosial politik, adanya permasalahan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratif dan transparan. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan salah saya dalam menjawab, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. I think we could do it if we try.